Saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249 T. Agregat. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya. Nanti dia nanti ada datanya, nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana hadir dalam RDP bersama dengan Komisi 3 DPR RI yang saat ini masih terus berlangsung hingga malam hari ini. Dan keduanya ini buka-bukaan, blak-blakan soal dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Masih ada perbedaan, saudara, antara data yang dibuka oleh Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa hari lalu di hadapan Komisi 11 DPR RI. Lalu seperti apa sebetulnya kebenaran dari dugaan pergerakan dari transaksi ratusan triliun itu dan langkah tindak lanjut apa yang harusnya memang dilakukan untuk mengakhiri polemik ini. Kita akan bahas dalam diskusi fokus terkini edisi kali ini di balik 349 triliun rupiah. Nah, sudah ada sejumlah narasumber tentunya di malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya yang sudah hadir di Studio 4 TVRI ataupun secara daring. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Antoni Budiawan, Direktur Political Economy and Policy Studies. Pak Antoni, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat tentunya sudah berkenan hadir di malam hari. Kita masih akan pantau juga Pak ya. Seperti apakah dinamika yang terjadi di ruang sidang Komisi 3 DPR RI bersama dengan narasumber yang tergabung via daring. Akan saya sapa Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU. Prof. Hipnu, selamat malam, salam sehat Prof. Selamat malam Mas Jaya, Pak Tobas. Baik, terima kasih. Mas Kurnia. Ya, sudah bergabung malam hari ini Prof. Hipnu dan juga Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Bang Tobas, selamat malam. Sambil skor rapat ini kita bergabung dulu ya. Baik, terima kasih sudah
bergabung malam hari ini. Salam sehat. Ya, Nanti kita juga akan pantau. Ada tim kami yang juga berada di gedung DPR RI sekarang. Dan juga Bang Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW. Bang Kurnia, selamat malam. Salam sehat, Bang Kur. Selamat malam, salam sehat Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Baik, saya akan langsung ke Bang Tobas. Bang Tobas, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apakah tadi sudah tergali semua begitu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili publik terkait dengan transaksi mencurigakan 349 ke Prof. Mahfud ataupun juga ke Pak Ivan. Apakah ini semua pertanyaan sudah terjawab atau sudah setidaknya titik terangnya sudah ada, meskipun memang ada perbedaan begitu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani beberapa hari lalu di Komisi 11 dengan apa yang tadi sudah dibeberkan faktanya oleh Pak Ivan atau juga Prof. Mahfud di Komisi 3. Bang Tobas. Ya, sedianya kita hari ini sebenarnya selain mengundang Pak Mahfud dan Kepala PPATK, juga mengundang Ibu Sri Mulyani ya sebagai anggota dari Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Namun karena Bu Sri Mulyani berhalangan hadir, sehingga yang hadir hanya Pak Mahfud dan Pak Ivan ya sebagai Kepala PPATK. Nah, rapat pada hari ini cukup mengejutkan ya, karena ternyata data yang disampaikan oleh Pak Mahfud dengan data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada rapat dengan Komisi 11 yang lalu itu sangat berbeda, totally different, ya, berbeda betul-betul. Yang kita tentu akan terus menggali data ini untuk melihat karena ada dua data yang berbeda, tentu salah satunya salah, tidak mungkin dua-duanya benar, ya. Oleh karena itu perlu kita gali lebih lanjut mana yang salah dari dua versi data ini, dan apa yang menyebabkan adanya perbedaan dari dua data ini, dan apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi, kemudian mengapa kemudian ada tindak lanjut yang kita tunggu-tunggu nantinya ini seperti apa, dan banyak hal lagi yang memang harus kita gali dan kita telusuri dari rapat pada hari ini. Jadi rapat pada hari ini menurut saya belum mampu untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Justru kita punya pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam rapat hari ini. Terlebih lagi Pak Mahfud juga mengatakan bahwa data yang disampaikan Ibu Sri Mulyani itu tidak didasarkan pada fakta. Ini kan menjadi menarik dan malah menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itulah maka untuk kita lebih menelusuri lebih dalam, untuk kemudian kita mencari akar permasalahannya, dan untuk kita bisa mengawal apa yang bisa kita lanjutkan ya terkait dengan pengawalan terhadap persoalan ini, maka menurut saya patut untuk dipertimbangkan untuk kita membuat pansus, ya, biar semua pihak itu bisa kita klarifikasi dan kita telusuri semuanya. Bang, ini untuk pembuatan pansus sendiri ini Bang Tobas, apakah akan langsung hari ini akan dibentuk atau seperti apa? Karena memang kan apakah memang harus ada RDP kembali antara Bu Sri Mulyani dan juga Prof. Mahfud dan juga Pak Ivan, atau seperti apa sebetulnya pembentukan dari pansus rencananya ke depan ini? Ya, rapat hari ini kan belum selesai, kita masih berlanjut ya, nanti entah sampai jam berapa kita akan selesaikan. Nah, dari proses yang sedang berlanjut ini tentu akan kita melihat kebutuhan apakah kita akan membuat pansus atau tidak. Ya, nanti akan tergambar dalam kesimpulan dan rekomendasi yang kita buat pada akhir dari rapat ini. Tapi tentunya apakah nanti kita akan membuat pansus atau tidak itu pun juga bergantung pada kesepakatan dari fraksi-fraksi. Ya, apabila fraksi-fraksi mayoritas sepakat, tentu kita bisa membuat pansus, dan sebaliknya apabila mayoritas fraksi merasa tidak perlu, cukup dengan memanggil kembali Ibu Sri Mulyani untuk melakukan klarifikasi, itu bisa saja terjadi. Nah, ini masih dinamis ya, kita masih belum bisa memastikan apakah pansus akan terbentuk atau tidak. Tapi kalau melihat dari proses yang kita jalani pada malam ini, ya kita memang membutuhkan, dari saya ya, kita sepertinya membutuhkan pansus ya, karena kalau ada pansus itu banyak kewenangan-kewenangan yang bisa kita pergunakan ya untuk lebih menelusuri dan membongkar persoalan ini. Tentu kita berharap ya ini terbongkar ya, untuk supaya kita bisa melakukan satu pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diduga terjadi terkait dengan ini.
Baik, Bang Tobas, artinya kalau Anda tadi katakan memang ada perbedaan data begitu. Nah, menurut dugaan Anda secara pribadi begitu, apakah ini memang kesalahan data ada di Kementerian Keuangan yang hanya menyebutkan hanya 3,3 triliun saja, atau ini sebetulnya perbedaan datanya ini untuk sementara yang Anda duga ini dari mana sebetulnya? Apa yang sudah diungkapkan oleh Prof. Mahfud tadi kan terdiri dari 3 klaster atau 3 golongan yang disebutkan hingga totalnya mencapai 349 ini. Sebetulnya perbedaan yang mencolok ini sepertinya apa menurut Anda, Bang Tobas? Ya, jadi memang sayangnya Ibu Sri Mulyani tidak hadir ya. Padahal kalau hadir bisa langsung melakukan klarifikasi terhadap perbedaan data ini. Nah, yang jelas dua data ini benar-benar berbeda. Padahal ya harusnya sumber datanya kan sama. Dua-duanya ini sumber datanya dari PPATK. Ya. Angkanya pun juga, angka totalnya kan mestinya juga sama, ya bersumber dari PPATK. Tapi yang menjadi aneh kemudian cara membacanya berbeda dan akhirnya yang ditampilkan yang dijelaskan kepada kita di DPR itu berbeda. Ya, satu contoh saja misalnya terkait dengan dugaan keterlibatan oknum-oknum di Kementerian Keuangan. Ya. Ini juga satu evaluasi juga. Awalnya kan kita juga menyangka bahwa 300 triliun yang disampaikan di awal oleh Pak Mahfud itu terkait seluruhnya dengan oknum-oknum Kementerian Keuangan. Ternyata itu juga tidak. Dan kemudian berkembang menjadi 349 triliun dan kemudian juga ada penjelasan-penjelasan dengan versi-versi ini. Nah, terakhir dengan penjelasan di Komisi 11 dan penjelasan pada hari ini untuk data yang terkait dengan keterlibatan oknum di Kementerian Keuangan, ya Ibu Sri Mulyani mengatakan hanya 3,3 triliun. Ya. Nah, sementara data yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu 35 triliun. Ya. Nah ini kan sudah jelas angkanya saja sudah sangat jauh berbeda. Ya tadi sempat dijelaskan oleh Kepala PPATK, salah satu yang membuat ini berbeda adalah di data 35 triliun itu juga mencakup perusahaan-perusahaan cangkang yang melibatkan oknum-oknum di Kementerian Keuangan yang oleh Ibu Sri Mulyani tidak dimasukkan di dalam data tersebut. Nah, tapi apakah siapa yang benar dari versi ini? Nah, itu kita belum bisa menarik kesimpulan. Jadi, saya juga tidak mau kita menarik kesimpulan sebelum kita juga mendengar versi Ibu Sri Mulyani dan kemudian juga kita konfrontir dengan data yang ada. Jadi, sejauh ini kita masih melihat ada 2 data. Dan kita belum mengetahui mana data yang benar dan apa yang menyebabkan ada 2 data yang berbeda ini. Artinya Komisi 3 atau Komisi 11 akan memanggil kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani begitu ya, untuk bisa mengkonfrontir data ini, begitu Bang Tobas? Ya, kalau misalnya bentuknya adalah kita pemanggilan kepada Ibu Sri Mulyani, itu dilakukan di Komisi 3 saja. Tapi kalau pansus, kita bisa membentuk pansus yang di situ juga ada Komisi 3-nya, di situ ada Komisi 11-nya, sehingga kita pun juga bisa saling berbagi informasi antara informasi yang kita dapatkan di Komisi 3 dengan informasi yang didapatkan di Komisi 11. Tapi kita tunggu nanti proses selanjutnya setelah rapat hari ini berakhir. Oke, sebelum saya nanti akan melihat perkembangan di Komisi 3 seperti apa bersama dengan Bang Tobas juga, saya akan ke Pak Antoni. Pak Antoni, artinya kalau berbicara perbedaan data, apa yang tadi sudah diungkapkan hari ini oleh Menko Polhukam dan juga Kepala PPATK dengan berbeda dengan apa yang sudah diklirkan atau diungkapkan oleh Bu Sri Mulyani beberapa hari lalu. Anda melihat perbedaan data ini wajar atau seperti apa sebetulnya? Pertama adalah saya tidak melihat bahwa data ini berbeda. Pertama adalah kita harus melihat bahwa totalnya adalah sama, 349 triliun. Yang berbeda adalah hanya detailnya. Tadi Bung Tobas sudah mengatakan bahwa Sri Mulyani mengambil literally mengenai pegawai Kementerian Keuangan, yaitu 3,3 triliun. Perusahaan cangkangnya yang atas nama orang lain tidak begitu ya? Atas nama orang tapi related dengan itu. Nah itu tidak dimasukkan gitu. Nah kalau itu dimasukkan semuanya itu menjadi 35 gitu. Jadi data ini 349 itu sudah sama gitu. Cuman bagaimana membaca detailnya dan bagaimana mempresentasikan kepada publik ini yang mempunyai kepentingan masing-masing. Dan saya melihat bahwa yang presentasi dari PPATK dan yang dipresentasikan oleh Pak Mahfud MD
saya rasa itu lebih tepat gitu. Karena memang harus dilihat, karena tindak pidana pencucian uang itu kan tidak bisa dilihat kita pribadi. Karena kita harus melihat urutan-urutannya gitu kan, mau cangkangnya, mau proksinya dan sebagainya gitu. Artinya ini juga harusnya masuk dalam angka 349 itu ya, 3,3 triliun yang sudah diungkapkan oleh Bu Sri Mulyani begitu ya. Cangkang-cangkangnya orang-orang atau oknum atau nomine ini harusnya juga masuk begitu ya, perhitungannya. Ya, seperti kalau kita lihat kasus Rafael Alun Trisambodo, itu kan jelas bahwa harta dia sendiri kan tidak sampai sebegitu banyak, tetapi kan ada proksinya, ada perusahaan yang atas nama istrinya, atas nama anaknya, atas nama yang lain-lainnya kan gitu. Nah, jadi kalau itu semuanya dikumpulkan, maka transaksi Rafael Alun yang sudah dilaporkan adalah 500 miliar gitu. Baik, saya akan langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini Anda melihat perbedaan cara membaca antara data yang sudah disampaikan oleh Prof. Mahfud hari ini dan juga Kepala PPATK bersama dengan Bu Sri Mulyani beberapa hari lalu, terjadi perbedaan cara membaca datanya begitu. Anda melihatnya seperti apa, Prof. Hipnu? Ya, gini Mas, kalau saya tidak melihat cara membacanya. Tapi saya melihat bahwa ternyata di Indonesia itu subur adanya pencucian uang. Ini kita lihat dari pembuatan undang-undang itu. Ya, subur. Coba kita lihat, Pak saya. Undang-undang TPPU itu kan 2010. 2010 itu lahirnya. Apa lahirnya undang-undang TPPU itu? Karena tekanan luar negeri bahwa Indonesia itu empuk, subur dalam rangka pencucian uang. Lahirlah undang-undang 2010. Kalau kita lihat sejarahnya. Oleh karena itu dalam 13 tahun sekarang ini tampaknya relevan, gitu loh. Relevan dengan suburnya seperti ini. Nah, oleh karena itu dari angka itu menurut kami bukan masalah angkanya, tapi bagaimana sekarang penegak hukum bisa mengklarifikasi nilai-nilai itu bahwa itu terjadi TPPU. TPPU itu kan luas sekali, tidak hanya korupsi. Ada 30 jenis yang sebagai tindak pidana asal. Oleh karena itu bisa diklarifikasi mana yang terkait pidana asalnya, mana yang terkait dengan TPPU-nya. Ini yang penting menurut saya, kan itu. Karena sekarang ini kalau kita lihat para penegak hukum itu melakukan penyelesaian TPPU agak sulit, Mas. Informasinya agak sulit kalau kita sampai PPATK. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang menemukan adalah PPATK. Berarti sumber informasinya adalah valid. Nah, konsep valid ini harus dipertaruhkan kepada masyarakat. Saya sepakat Mas Tobas tadi, apakah itu bentuknya pansus atau apa harus klarifikasi. Sehingga di sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini kita harus tahu profilnya. Ini kan permasalahannya sekarang itu kalau kita lihat dalam strukturnya belum ada undang-undang pembuktian terbalik. Banyak orang kaya yang tidak sesuai dengan profilnya. Banyak orang kaya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan jabatannya. Ini yang terkait kan seperti itu. Kalau itu muncul gampang sebetulnya, Mas. Tapi kan agak sulit sampai sekarang undang-undang pembuktian terbalik. Nah ini menjadi PR. Makanya saya sepakat sekali bagaimana dengan lahirnya ini juga bagaimana Mas Tobas juga mengeluarkan undang-undang pembuktian terbalik sehingga pihak-pihak yang mempunyai kekayaan yang tidak sesuai profil itu gampang. Seperti Rafael gampang pembuktiannya, tidak sampai klarifikasi tidak apa. Nah ini yang saya kira harus selaras, pengungkapannya selaras, tapi juga ditunjang struktur perundang-undangan yang selaras sehingga perdebatan menjadi cepat dan rakyat menjadi tenang. Oh ternyata ada masalah ini, oh ada masalah ini. Jangan sampai sekarang ini timbul ada 349T, tapi agak sulit untuk melakukan suatu verifikasinya. Agak sulit untuk melakukan. Ini akan menjadi booming terus, gitu Mas. Gitu Mas saya. Baik, saya akan langsung balik lagi ke Bang Tobas. Bang Tobas, artinya ini kan tidak hanya mempersoalkan terkait dengan etiknya, terkait dengan mempersoalkan terkait dengan sifatnya etik terkait dengan data atau transaksi janggal 349. Tapi yang lebih krusial adalah bagaimana kita memperbaiki sistem, bagaimana kita mengusut secara tuntas penegakan hukum terkait dengan TPPU ini begitu. Tadi Prof. Hipnu dan juga Pak Antoni, sebelum nanti saya akan ke ICW, artinya ini kan juga untuk menuntut atau untuk mengusut secara tuntas TPPU ini kan juga dibutuhkan pansus salah satunya yang mungkin diusulkan DPR. Apa yang harusnya kita lakukan agar TPPU ini bisa diusut secara tuntas begitu Bang Tobas? Ya, kita masih terkendala dengan audio dari Bang Tobas, sepertinya kita belum bisa mendengar. Bang Tobas. Baik. Oke.
Sebelum nanti kita akan tersambung kembali ke Bang Tobas, saya akan... Oh ya, oke, silakan Bang Tobas. Sudah dengar kita. Ya. Mohon maaf, audio dari Bang Tobas sepertinya masih terkendala. Kita masih belum bisa mendengar kembali. Nanti kita akan mencoba untuk terhubung kembali. Belum bisa, ya? Bang Tobas. Ya. Putus-putus sepertinya Bang Tobas. Nanti kita coba akan kembali sambil memperbaiki audio dari Bang Tobas. Saya akan ke Mas Kurnia. Oke, tapi saya harus lanjut ke rapat lagi nih. Ya, oke. Bang Tobas, ini sepertinya audionya sudah kembali normal. Silakan, Bang. Silakan singkat saja sebelum kembali ke rapat. Ya. Oke, jadi baik, jadi peristiwa ini harus ada tindak lanjutnya, tidak boleh hanya berhenti pada rapat-rapat ini saja. Oleh karena itulah maka dalam rangka kita ingin menindaklanjuti persoalan ini, kita harus mengawalinya dengan sinkronisasi data, karena data yang berbeda tentu akan berbeda pula nanti penanganan dan tindak lanjutnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan data yang valid, data yang terverifikasi, untuk kita bisa lihat mana yang bisa berlanjut kepada arah penegakan hukum yang tentu juga kita akan kawal, mana yang perlu penelusuran lebih lanjut, dan mana yang kemudian kita bisa jadikan bahan untuk kita lakukan reformasi terhadap sistem dan kebijakan-kebijakan yang ada agar mencegah untuk terulangnya kembali peristiwa seperti ini di masa mendatang. Itu yang kita harapkan bisa kita lakukan sebagai tindak lanjut dari isu 349 triliun ini. Baik. Kita tentunya berharap yang terbaik untuk solusi dari polemik ini agar segera berakhir dan penuntasan dari tindak pidana pencucian uang yang kita harus tuntaskan secara bersama-sama begitu. Bang Tobas, terima kasih sudah berkenan bergabung. Secara singkat nanti kita akan melihat bagaimana dinamika yang akan berlangsung di ruang sidang. Terima kasih Bang Tobas, salam sehat selalu untuk rekan-rekan. Terima kasih Bang, selamat malam. Baik, terima kasih. Baik. Kita masih bergabung malam hari ini, masih membahas terkait dengan dibalik angka 349 triliun rupiah. Sekaligus kita terus mengawal bagaimana jalannya sidang setelah diskor untuk waktu buka puasa dan juga sholat maghrib tadi. Dan akan dilanjutkan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Masih bersama dengan Pak Antoni, Bang Kurnia dari ICW dan juga Prof. Hipnu, pakar TPPU. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.